Saudaraku yang berbahagia, di antara hal yang diperselisihkan oleh umat Islam, memang banyak. Satu di antaranya adalah gerakan sujud. Gerakan sujud dari semula berdiri, mau berangkat sujud bagaimana gerakan sujud, gerakan menuju sujud yang sesuai sunnah. Bagaimana gerakan menuju sujud yang sesuai sunnah. Ini salah satu yang diperselisihkan oleh umat Islam. Sudah tentu insya Allah semua umat Islam sudah dewasa dalam menyikapi perselisihan. Semua umat Islam sudah dewasa dalam menyikapi perselisihan. Namun sudah tentu ketika kita mempraktekkan ibadah kita didasarkan ilmu, kita berbeda dari yang lain pun berdasarkan ilmu, tentu itu akan lebih baik. Bagaimana sih 4 madhab pandangan mereka berkaitan dengan gerakan sujud dari berdiri menuju sujud? Dan apa dalil yang mereka gunakan? 4 madhab sama-sama mempertimbangkan 2 hadis. Yang kedua hadis itu sama-sama dinilai sahih oleh mereka. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul jamal wal yadh yadayhi summa rukbatayhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i. Katakanlah kita ikuti hadis ini. Ini hadis ini baik ulama dulu atau ulama belakangan semuanya menilai hadis ini sahih. Dan gerakan-gerakan sujud dari berdiri menuju sujud didasarkan pada hadis ini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum," apabila salah satu kalian berangkat sujud, fala yabruk, janganlah kalian derum, janganlah kalian berangkat sujud kama yabrukul jamalu, sebagaimana derumnya, sebagaimana duduknya onta. Ini perhatikan nih. Oleh Rasul dilarang betul gerakan-gerakan sholat kita menyerupai binatang. Ini catatan penting nih. Oleh Rasulullah dilarang, sungguh dilarang gerakan sholat kita menyerupai gerakan binatang. Begitu juga dari berdiri kita mau sujud. Jika kalian berangkat sujud, janganlah gerakan kalian seperti gerakan onta ketika mau duduk. Kalimat berikutnya, letakkan kedua tangan kalian, lalu kedua lutut kalian. Letakkan kedua tangan kamu, selanjutnya kedua lututmu. Ini nih, prakteknya yang harus hati-hati. Kalimat pertama, jangan derum, jangan gerakan sujud kalian seperti berangkat duduknya onta. Bagaimana onta berangkat sujud? Ini contoh prakteknya. Sama-sama meletakkan kedua tangan lebih dulu sebelum lutut. Silahkan dinilai mana yang serupa gerakan onta, mana yang tidak. Pertama,
Ini yang pertama. Kedua tangan dulu, baru lutut. Yang kedua tetap kedua tangan dulu, baru lutut. Ini yang kedua nih. Dua-duanya sama-sama kedua tangan diletakkan lebih dulu baru lutut. Harus diketahui, onta ketika mau duduk gerakannya lebih mendahulukan bahu bagian depan lebih dulu merendah. Gerakan ini justru serupa dengan onta. Gerakan yang mendahulukan, merendahkan bahu kepala dibanding pantat, justru itu gerakan yang serupa dengan onta. Silahkan kalian mendahulukan meletakkan tangan dibanding lutut, tapi hati-hati, jangan serupa dengan gerakan onta. Karena itu gerakan yang mana yang harus kita pakai? Gerakan yang kedua. Yang kedua, tadi saya contohkan, merendah dulu, setelah dekat baru. Merendah dulu, setelah dekat baru tangan letakkan. Dengan cara begini, ini tidak serupa dengan gerakan onta. Ini kalau kita mau memakai hadis ini, kalau kita mau mendahulukan meletakkan kedua tangan sebelum lutut. Hadis yang kedua, An Wa'il bin Hujrin, dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, qala, beliau berkata, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi, melihat dengan mata kepala, idza sajada, bila beliau berangkat sujud, wada'a rukbataihi, beliau akan letakkan kedua lutut beliau, qabla yadaihi, sebelum kedua tangan. Lutut sebelum kedua tangan. Wa idza nahadha, ketika beliau bangkit dari sujud mau berdiri, rafa'a yadaihi, beliau angkat kedua tangan lebih dulu, qabla rukbataihi, sebelum kedua lutut. Hadis ini riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Al-Imam Ibnu Majah. Ulama dulu menilai hadis ini hasan. Bahkan ulama dulu menilai hadis ini sahih. Ada penilaian dhaif diberikan oleh ulama belakangan. Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau ini Syekh Nasiruddin wafat tahun 1999. Beliau yang mendhaifkan, tapi ulama dulu menilai hadis ini hasan. Ada yang menilai sahih, bisa dijadikan hujjah. Nah, hadis yang kedua ini, kata sahabat Wa'il, aku melihat Rasulullah ketika berangkat sujud meletakkan kedua lutut lebih dahulu, baru kedua tangan. Ketika bangun, kedua tangan dulu, baru nanti lutut. Hadis kedua, jika kita praktekkan, otomatis tidak akan menyerupai onta. Otomatis. Hadis pertama itu yang serupa dengan onta. Bagaimana selanjutnya 4 madhab? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', madhabuna annahu yustahabbu ayyuqaddima fi sujudi ar-rukbataini summal yadaini. Madhab kami, madhab Syafi'i, menganjurkan, mensunnahkan, mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan. Lutut, tangan, baru jidat dan hidung. Kata Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Khitabi yang dinukil oleh Imam Nawawi, wa bihadza qala aksarul ulama, inilah pandangan mayoritas ulama. Pandangan mayoritas ulama. Ini diceritakan oleh Al-Qadi Abu Tib dari umumnya fuqaha. Diceritakan juga oleh Ibnul Mundir dari Umar Ibnul Khattab, An-Nakhai, Muslim bin Bashar, Sufyan bin Sauri, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Pandangan berbeda dikemukakan oleh Imam Malik. Beliau yuqaddimu yadaihi ala rukbataihi, lebih memilih mendahulukan
kedua tangan dibanding kedua lutut. Tapi ingat, yakin, walaupun Imam Malik memilih mendahulukan kedua tangan dibanding lutut, pasti tidak menyerupai gerakan onta. Ini catatannya. Imam Ahmad bin Hanbal, pandangan pertama beliau serupa dengan Imam Syafi'i, serupa dengan Imam Abu Hanifah. Tapi ada riwayat kedua, Imam Ahmad punya pandangan seperti Imam Malik, dahulukan kedua tangan. Sedangkan Imam Malik sendiri ada dua pandangan beliau. Pandangan pertama, dahulukan kedua tangan dibanding lutut. Pandangan kedua beliau, annahu yuqaddamu ayyuhuma sya'a. Boleh yang manapun, mau tangan dulu boleh, mau lutut dulu boleh. Wala tarjiha, kata beliau, nggak ada yang lebih unggul, nggak ada yang lebih utama. Mau tangan dulu baru lutut, atau mau lutut dulu baru tangan, dua-duanya sama, nggak ada yang lebih utama. Nah, ternyata pandangan Imam Malik yang kedua ini disepakati oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, wala yadharu tarjihu ahadul madhabaini min haitsus sunnah. Tidak terlihat dari sisi sunnah, dari sisi hadis, dua madhab ini mana lebih unggul, mana yang lebih rendah, enggak. Dua-duanya sama unggul, sama-sama kuat dari sisi as-sunnahnya, dari sisi hadisnya. Walakinni, tetapi aku, kata Imam Nawawi, adkurul ahadis al-waridati minal janibaini wa makila an Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu an. Aku ingat hadis-hadis, pelajari kedua hadis dari kedua jawaban itu, kedua sisi itu, baik yang mendahulukan tangan atau yang mendahulukan lutut. Dan aku ingat apa yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr, bahwa beliau melihat Rasulullah ketika sujud meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan. Gerakan sujud mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan, kata Imam Al-Khitabi, hadisnya wa asbatu min hadis taqdimil yadain. Hadisnya itu lebih sabit, lebih rasional, lebih kuat, lebih mudah dipraktekkan dibanding hadis mendahulukan kedua tangan dibanding lutut. Bahwa arfaku bil musalli, mendahulukan kedua lutut dibanding kedua tangan, itu lebih toleran, lebih baik, lebih mudah buat orang yang sholat. Wa ahsanu fis syakli, lebih indah terlihatnya. Wa ra'yil ain, lebih indah juga bentuknya. Mendahulukan kedua tangan, kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan. Lebih mudah dipraktekannya, lebih indah terlihat oleh mata, juga lebih indah bentuk tubuhnya, gerakannya. Yang jelas, ketika dengan mendahulukan kedua lutut dibanding kedua tangan, gerakan itu pasti tidak menyerupai gerakan onta. Ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai gerakan sholat kita menyerupai gerakan onta. Rasul tidak menginginkan hal itu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.